Selamat malam semuanya, salam kenal lah ya. Namaku Al Afifka, cuman kalau di Instagram sebagai nama penaku itu si Pajoe. Aku sekarang ada di Jakarta. Pekerjaanku saat ini sebagai ilustrator. Gini Kak, Kakak mau mulai karir dari kapan gitu? Oh, Sebagai ilustrator. pertama aku mulai jadi ilustrator tuh sebenarnya kalau sebelum jadi profesi sebenarnya kalau gambar itu dari kecil. Cuman bener-bener cukup serius untuk memulai menggambar itu di akhir semester kuliah. Jadi sebelumnya aku kuliah tuh di Universitas 11 Maret angkatan 2016. Itu lulus di tahun 2020. Nah, aku kayak mulai fokus buat gambar atau kerja di dunia ilustrasi itu sekitar tahun 2019. Kakak sebagai ilustrator tuh bakat sejak kecil atau emang baru belajar aja di kuliahan? Kayaknya sih kalau bakat aku rasa kayaknya nggak bakat ya. Cuman kalau latihan itu memang latihan. Cuman awalnya itu sebenarnya cuman suka aja sih. Pun ketika misalkan awal waktu itu aku kuliah, teman-temanku tuh gambarnya lebih bagus banget menurutku sih. Kayak aku tuh bikin gambar kayak masih proporsionalku masih jelek, terus dari segi komposisi juga masih berantakan, warna berantakan. Cuman aku mulai ada ketertarikan itu berarti pas di tengah semester untuk mulai serius. Apakah Iya, ada seseorang yang menginspirasi kakak jadi ilustrator, Kak? kalau inspirasi jadi ilustrator tuh sebenarnya dari ini ya, apa? Paman. Jadi almarhum paman itu memang suka gambar dari kecil. Terus sempat ngajarin aku waktu kecil juga, jadi ada ketertarikan lah di situ. Cuman setelah kuliah kita kan tahu industri ilustrasi lagi nih, jadi wawasanku menurutku kayak oh ya ternyata masih banyak ya kayak seni atau ilustrasi itu bisa dijual di dunia digital loh gitu. Karena waktu dulu yang pamanku melukis terus bikin gambar dijual ke orang gitu, ikut pameran. Cuman ketika kuliah lagi, setelah saya masuk desain komunikasi visual itu membuka banget nih. Oh iya ternyata ada market yang memang dari kecil saya nggak pernah diajarin dari paman saya gitu sih. Buat kakaknya sendiri, proyek ilustrasi pertama kakak apa nih, Kak? Yang paling membanggakan? Waduh, kalau proyek pertama tetap ngebantu dari teman-teman organisasi sih biasanya. Jadi kalau misalkan waktu dulu kayak SMA ikut apa PMR gitu, nah aku tuh mulai bantu-bantu. Cuman kan itu tanda kutip itu bukan kerja profesional ya, cuman lebih ke arah kayak kita ngebantuin aja nih mereka butuh apa kita bantuin. Artinya hanya sekedar kontribusi. Cuman kalau untuk komission pertamaku itu sebenarnya itu bareng penerbit ini BIP Gramedia waktu itu. Jadi aku sempat ikut seminar penulis sama ilustrator, terus dapat kenalan lah di situ. Akhirnya untuk next projectnya aku diajakin untuk bener-bener bikin real project yang berbentuk commission gitu sih. Karya yang paling membanggakannya Kak? Waduh, paling membanggakan apa ya sebenarnya ya? Kalau sejauh ini yang sebenarnya bukan membanggakan juga sih, cuman mungkin bisa orang lain seenggaknya sedikit tahu itu aku pernah ngerjain tuh terakhir itu dari Ajinomoto. Terus sempat ngerjain juga bikin buku sama Backcraft sama Wahana Kreator itu yang bikin film Dua Garis Biru. Terus aku juga pernah ngerjain untuk ilustrasi Denkau. Menurut kakak, tantangan paling besar jadi ilustrator tuh apa tuh, Kak? Sebenarnya AI sih. Ya, AI ini menurutku udah cukup apa ya cukup Cak. mengganggu sih karena banyak banget dari penulis misalkan kayak kita ngebahas tentang di buku anak ya sekarang tuh banyak banget kayak yang penulis itu udah eh, s- nggak pakai jasa ilustrator jadi mereka tuh lebih milih buat bayar apa ChatGPT dan teman-temannya teknologi AI ini buat menggantikan ilustrator tapi masih banyak juga penulis-penulis
itu yang benar-benar merasakan bahwa AI ini robot. Dan misalkan kalau ilustrator ini atau desainer itu dia tuh punya sense of art-nya. Jadi di situ akan jadi pembeda ketika kita kerja sama robot sama kerja sama manusia yang punya sense of art ini gitu sih. Boleh kasih tahu sedikit gak sih Kak langkah-langkah jadi Hmm. ilustrator tuh kayak apa aja gitu? Langkah-langkah jadi ilustrator ya. Yang pertama adalah rajin-rajinlah upload portofolio. Sebenarnya aku pun dulu nggak rajin ya. Waktu kuliah pun bingung sebenarnya kayak aku mau jadi apa ya. Kayaknya semuanya tuh serba setengah-setengah gitu loh. Kayak misalkan aku kan DKV kan kita belajar tentu banyak ya. Ada fotografi, ada ilustrasi, ada bikin video, motion dan lain-lain. Pasti kita bingung kan kayak kok kita nggak punya spesialis apapun itu. Sedangkan yang kita Yang belajar itu nggak pasti fokus di satu, dia di semua dipelajarin. betul kita belajar semuanya. Jadi Tapi agak bingung. kita bingung sedangkan industri itu kadang yang dibutuhin itu kayak oh kamu tuh sebagai apa nih kalau misalkan kita benar-benar jadi DKV tok kita nggak fokus akhirnya kita jadi general yang bingung gitu loh jadi serba nanggung gambar juga setengah-setengah bisa bisa bagus cuman nggak terlalu Tapi belum animasi profesional gitu. gitu nah itu makanya Heeh. menurutku apa ya yang jadi aku sama temen-temenku ngebahas tuh kayaknya DKV tuh harus ada penjurusan yang benar-benar fokus satunya gitu kayak Iya, kita dikasih satu mata kuliah yang memang benar-benar kayaknya kita ada ketertarikan di harus situ. difokusin gitu. Betul sih karena menurutku ya pada akhirnya eh, industri ini tuh apa ya kayak rimba aja sih siapa yang bertahan siapa yang paling kuat di situ paling menang gitu ketika kita nggak punya spesialis apapun itu agak susah menurutku. Setuju, setuju. Cuman apa ya yang mungkin aku bisa kasih saring adalah rajin-rajin upload porto, terus kita harus tahu juga nih teman-teman kayak arahnya mau kemana. Oh ya aku misalkan pengen jadi ilustrator. Cuman ini aku sharing aja ya, bukan menggurui ya benar-benar. Aku Iya cuman Kak. sharing aja. Eh, kita misalkan pengen jadi ilustrator, kita pun harus spesifik juga ilustrator apa. Apakah misalkan pengen jadi ilustrator buku anak, ilustrator brand, atau misalkan buat Oh, temen-temen pengen ilustrator tuh ada bagi lagi ya Kak? ada banyak banget ataupun misalkan kayak ilustrator band-band metal gitu-gitu atau Oh, teman-teman suka apa ilustrator kayak digital painting buat splash art dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh menurutku kalian tuh harus udah mulai fokus aja sih kayak satu terus pelajarin betul sama ngebangun porto karena nggak tahu ya sejauh ini teman-teman angkatanku yang aku rasa apa eh, mungkin dulunya nggak fokus akhirnya pun bingung juga sih gitu masih banyak yang bingung sampai sekarang kayak aku mau ngapain ya abis ini gitu jadi sih saranku buat teman-teman tetap semangat dan bangun porto sih gitu. Sama tujuannya harus jelas. Kak, biasanya kalau upload portofolio tuh di mana aja Kak? Kalau aku sih mostly sebenarnya di Instagram cuman tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kalau teman-teman bisa ngambil kayak misalkan bikin konten di TikTok, di YouTube ataupun Behance itu lebih baik. Cuman sejauh ini kalau misalkan kerjaan yang masuk itu rata-rata itu dari Behance sama dari Instagram. Boleh kasih tahu sedikit gak sih Kak, tools yang dipakai tuh apa aja? Kalau tools yang sekarang dipakai atau yang dulu dipakai juga semuanya. Awal-awal deh Kak. Oh, kalau awal-awal gambar tetap aku gambar manual. Cuman itu kan sebenarnya masih sekedar hobi ya dan belum belajar juga, belum kuliah. Terus beralih ke gambar digital pertama itu pakai Pentab, pakai Wacom gitu. Nah, aku pakai Wacom itu kurang lebih dari kuliah sampai aku kerja di tahun pertama. Nah, terus karena teman-teman banyak nyaranin pakai iPad, nah aku coba pakai iPad gitu sih. Kalau buat toolsnya paling menurutku paling ya tetap device pada umumnya sih kayak misalkan PC atau laptop sama iPad gitu. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, Kak. Mohon maaf sudah Sama-sama. mengganggu waktu Kakak. Terima kasih atas motivasi-motivasinya dan terima kasih juga atas berceritanya. Sama-sama.